Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaida Nada Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam bab 1, yaitu kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, kondisi sosial. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis dan antropologis, bangsa Arab memiliki tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Dikatakan dengan tingkat solidaritas yang tinggi karena kehidupan bangsa Arab di padang pasir, yaitu kaum Baduy memiliki perasaan kesukuan yang tinggi. Oleh karena kesukuan inilah yang dapat melindungi keluarga dan warga suatu suku. Hal ini karena tidak adanya pemerintah atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang di padang pasir. Kabilah atau suku itulah yang mengikat warganya dengan ikatan darah atau keturunan, atau ikatan kesukuan. Oleh sebab itulah, kabilah atau suku yang berkewajiban melindungi warganya dan melindungi orang-orang yang menggabungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya. Oleh karena mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang resmi, akhirnya kehidupan bangsa Arab pada zaman jahiliyah menjadi tidak baik dan masyarakatnya krisis moral. Disimpulkan bahwa keadaan sosial masyarakat bangsa Arab sebelum Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kedatangan Islam, orang-orang banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut mereka menganggap bahwa patung-patung atau berhala yang mereka sembah dianggap suci. Yang kedua, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka dengan keadaan masih hidup. Hal tersebut karena pada saat itu anak perempuan merupakan aib dan anggapan pada saat itu anak perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan sehingga mereka takut malu dan dicela. 3. Budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti hewan dan barang dagangan dijual dan dibunuh. 4. Mereka suka bertengkar, hal tersebut karena mereka suka meminum khamr. Dalam perihal pernikahan, kondisi bangsa Arab pada masa jahiliyah pun sangat memprihatinkan. Saat itu mereka tidak mengenal antara halal dan haram. Seperti halnya dengan hubungan poliandri, banyak hubungan antara perempuan dan laki-laki yang di luar kewajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada wali perempuan, lalu bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Yang kedua, para laki-laki dapat mendatangi perempuan sekehendak hatinya. Yang ketiga, pernikahan istibda. Seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur kepada laki-laki lain hingga istrinya hamil. Lalu sang suami mengambil istrinya kembali. Sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Yang keempat, laki-laki dan perempuan bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan untuk pihak yang menang, dapat menawan perempuan dari pihak yang kalah dan menghalalkan menurut kemauannya. Pada umumnya, kebiasaan yang sudah akrab pada masa jahiliyah ialah poligami tanpa ada batasan maksimal, berapapun banyak istri yang dikehendaki. Hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya. Tidak heran jika peperangan antar suku menjadi ciri khas masyarakat pada saat itu. Rendahnya harga diri perempuan seakan-akan menjadi penyebab seringnya muncul peperangan sehingga menjadi tradisi. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah masyarakat Arab sebelum Islam datang hanya dapat diketahui sekitar 150 tahun menjelang lahirnya agama Islam. Pengetahuan tersebut juga dapat diperoleh melalui syair-syair yang beredar di kalangan para perawi syair. Dengan begitulah, sejarah dan sifat masyarakat Arab dapat diketahui, yang antara lain bisa bersemangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, dan juga dikenal sebagai masyarakat yang cinta kebebasan. Yang kedua ada kondisi politik.
Sebelum Islam datang, sebagian besar daerah Arab termasuk daerah yang gersang dan tandus. Keberadaan masyarakat Baduy juga termasuk faktor-faktor penghalang bagi terbentuknya sebuah negara kesatuan dan tatanan politik yang baik. Mereka hidup berpindah-pindah dan hanya bisa loyal ke kabilahnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan tunduk ke sebuah kekuatan politik di luar kabilahnya, sehingga mereka tidak mengenal konsep negara. Model organisasi politik bangsa Arab didominasi dengan model kabilah. Pemimpin kabilah dipilih dari kabilah yang lebih tua, biasanya dari anggota yang masih memiliki hubungan keluarga. Fungsi pemimpin kabilah ini lebih banyak bersifat penengah atau arbitrasi daripada memberi komando. Pemimpin kabilah tidak berwenang memaksa, serta tidak dapat membebankan tugas-tugas atau memberikan hukuman-hukuman. Hak dan kewajiban hanya melekat pada warga kabilah secara individual, serta tidak mengikat pada warga kabilah lain. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi. Sebelum Islam datang, perdagangan merupakan faktor penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Perdagangan bangsa Arab dapat dikatakan telah maju karena adanya pedagang Arab yang melakukan ekspor dan impor barang. Pada 200 tahun menjelang Islam akhir, para pedagang Arab Selatan dan Yaman telah mengadakan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman berupa kemenyan, minyak wangi, dupa, kayu gaharu, kulit hewan, buah kismis, dan anggur. Sementara yang mereka impor dari Afrika adalah kayu dan logam. Sedangkan dari Hindia berupa gading, kain sutra, pakaian, dan pedang. Lalu dari Persia adalah intan. Perekonomian orang Arab sebelum Islam datang sangat bergantung pada perdagangan daripada peternakan, terlebih pertanian. Mereka dikenal sebagai pengembara dan pedagang yang tangguh. Mereka juga mengetahui jalan-jalan yang bisa dilalui untuk berpergian jauh ke negara-negara tetangga. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab sebelum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Yang kedua, adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang paling bergengsi. Yang ketiga, letak geografis Hijaz yang strategis di Jazirah Arab. Yang keempat, mudra perekonomian dua imperium besar yaitu Bizantium dan Sasaniyah. Yang kelima, dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di Hijaz. Data-data tersebut menunjukkan bahwa antara ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan dalam konteks kehidupan masyarakat bangsa Arab. Di sisi lain, Mekah menjadi jalur perdagangan internasional yang pada saat itu juga sebagai pusat kegiatan agama. Hal ini diuntungkan oleh posisinya yang sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan yang menghubungkan jalur perdagangan dan jaringan bisnis dari Yaman ke Syria dan Abyssinia ke Irak. Selain menjadi pusat kegiatan agama, pada awalnya Mekah didirikan sebagai pusat perdagangan lokal. Oleh karena Mekah merupakan tempat suci, para pengunjung merasa terjamin keamanan jiwanya. Yang keempat, ada kondisi agama. Islam diturunkan di Jazirah Arab Mekah yang letaknya diapit oleh dua kawasan yang mempunyai kekuasaan besar, yaitu Persia dan Kekaisaran Bizantium. Di Persia ditetapkan agama Majusi sebagai agama resmi yang dijalankan di seluruh teritorialnya dan yang menjadi sembahan mereka adalah api. Adapun kitabnya adalah Zen Avesta. Adapun Bizantium atau Romawi menetapkan agama resminya adalah Nasrani, dengan kitab sucinya adalah Injil. Kedua kitab itu sudah banyak campur tangan dari tokoh-tokoh agama saat itu, sehingga sudah tidak terjamin kemurniannya. Adapun di Arab, pada awalnya bangsa Arab mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang lazim disebut ajaran agama Hanif, artinya yang benar dan lurus. Ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Akan tetapi lama-kelamaan bangsanya telah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim dan mereka menyembah berhala. Kemusyrikan dan penyembahan benda-benda alam menjadi kepercayaan yang mendarah daging di kalangan bangsa Arab dan bangsa Mesir kuno. Bahkan juga banyak Persia sebelum munculnya agama Zoroaster.
Pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Setelah berpuluh-puluh abad, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengalami perubahan dan akhirnya menjadi menyembah bulan, matahari, jin, bintang-bintang, dan yang paling menonjol adalah menyembah berhala yang mereka buat dari batu, kayu dan ada yang terbuat dari logam yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dan keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Selain itu ada berhala yang lain seperti Lata yang tempatnya di Taif. Menurut penduduk Taif, Lata merupakan berhala yang paling tua. Ada juga berhala yang bernama Uzza, tempatnya di Hijaz. Sementara itu berhala Manah bertempat di dekat kota Madinah. Berhala ini sangat dimuliakan oleh penduduk Yastrib. Sekian penjelasan materi sejarah kebudayaan Islam dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.